Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Fadila Alwis, NPM 20077 dari kelas M2B. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi penentuan kegiatan ekonomi menurut pandangan klasik dan Keynes. Penentuan kegiatan ekonomi menurut pandangan ahli ekonomi klasik ada 3. Yang pertama yaitu perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua itu penentuan kegiatan ekonomi didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Dan yang ketiga yaitu Jean-Baptiste Say 1767 sampai dengan tahun 1832, supply create its own demand. Maksudnya yaitu ia mengatakan bahwa penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya. Menurut pendapatnya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Masalah kelebihan produksi tersebut adalah masalah sementara. Sedangkan mekanisme pasar akan membuat penyesuaian-penyesuaian sehingga akhirnya jumlah produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi dan akan naik di sektor-sektor yang mengalami kelebihan permintaan. Selanjutnya yaitu cara kegiatan ekonomi. Cara kegiatan ekonomi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu cara kegiatan perekonomian subsisten. Maksudnya yaitu rumah tangga mendapatkan pendapatannya dari perusahaan seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan untung karena rumah tangga dalam ekonomi subsisten sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen yaitu perusahaan. Serta pengeluaran rumah tangga akan didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan atas barang dan jasa yang diproduksinya. Yang kedua yaitu cara perekonomian modern. Maksudnya yaitu rumah tangga mendapatkan pendapatannya dari perusahaan yaitu produsen seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan untung karena rumah tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Lalu konsumsi rumah tangga akan diterima oleh perusahaan. Pendapatan rumah tangga yang disisihkan sebagian pendapatan yang diterimanya untuk ditabung, lalu tabungan para konsumen akan dipinjamkan untuk penanaman modal oleh produsen. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan suku bunga. Ada 2 yaitu yang pertama jumlah permintaan dana untuk investasi dan yang kedua adalah tabungan. Yaitu IO sama dengan SO, maka RO yaitu maksudnya pada tingkat keseimbangan jumlah seluruh tabungan adalah sama dengan jumlah seluruh investasi pada tingkat suku bunga RO. Maka menurut pandangan klasik, faktor yang menentukan suku bunga adalah jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai full employment akan selalu sama dengan jumlah investasi. Maka dalam perekonomian, pengeluaran agregat selalu sama dengan penawaran agregat pada keadaan full employment. Baiklah, selanjutnya yaitu penyesuaian dalam pasar modal. Yaitu apabila terjadi ketidakseimbangan, maka penyesuaian-penyesuaian akan terus berlangsung dalam pasar modal. Misalnya yaitu suku bunga besar RO, maka S besar I. Yaitu suku bunga akan turun dan investasi akan meningkat, sehingga akhirnya S sama dengan I. Dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan salah satu contohnya. Yaitu tabungan rumah tangga adalah SO sama dengan IO dan pengeluaran rumah tangga sama dengan CO. Yaitu YF sama dengan CO ditambah SO dikurang CO ditambah IO. Apabila terjadi perubahan investasi, maka YF sama dengan C1 ditambah S1. Para ahli klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh oleh karena pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Yaitu pertama, jumlah barang modal yang tersedia ditandai dengan huruf K. Yang kedua yaitu jumlah dan kualitas tenaga kerja ditandai dengan huruf L. Ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam.
Keempat, tingkat teknologi yang ditandai dengan huruf T. Maka Y sama dengan F buka kurung K L R T tutup kurung. Kritik Keynes terhadap klasik, yaitu Keynes mengkritik pendapat klasik, yaitu dengan pendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan di antara Keynes dan klasik ada dua, yaitu pertama, faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Dan yang kedua adalah sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja penuh oleh para pengusaha. Selanjutnya adalah penentu tabungan dan investasi menurut pandangan klasik dan Keynes. Menurut pandangan klasik, tingkat tabungan dan tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Sedangkan menurut pandangan Keynes, besarnya tabungan bukan tergantung dari besar kecilnya suku bunga, tetapi tergantung dari besar kecilnya pendapatan rumah tangga. Jadi, jumlah pendapatan rumah tangga lah yang menentukan tabungan, bukanlah suku bunga. Dan yang ketiga adalah jumlah investasi akan dilakukan oleh pengusaha ditentukan oleh suku bunga. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.